Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang model Ventura. Kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Ismaini Bariko, NPM 1975404, bersama 3 rekan saya yaitu Devara Revisa, NPM 1975406, kemudian Salwa Oktabella, NPM 1975425, dan kemudian Vika Atania, NPM 1975431. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus, kajian tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan model bermasalah, studi kasus pada PT Sarana Surakarta Ventura. Yang pertama yaitu mengenai pengertian model Ventura. Istilah Ventura dari kata venture yang secara bahasa bisa berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, secara bahasa, model Ventura yaitu venture capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Model Ventura adalah bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan pembiayaan yang memberi dana dan sebagai venture kapitalis atau pihak investor. Selanjutnya yaitu tujuan model Ventura. Tujuan model Ventura adalah untuk memberikan penambahan nilai sehingga venture kapitalis dapat menjual partisipannya dengan return positif. Menurut Nurul Huda pada tahun 2011 menjelaskan mengenai pembiayaan model Ventura yang dikatakan tinggi memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Memungkinkan mudahnya pendirian usaha baru. 2. Membantu dalam pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam rangka pengembangan usahanya. 3. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan produk ataupun ketika perusahaan tersebut sedang mengalami kemunduran ataupun kesulitan. Yang keempat yaitu membantu terwujudnya gagasan menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang kelima, memperlancar atau mempermudah mekanisme investasi di dalam dan juga di luar negeri. Yang keenam, membantu terjadinya pengembangan teknologi baru dan juga memperlancar proses ahli teknologi yang sedang terjadi. Kelebihan dan kekurangan model Ventura. Keunggulannya model Ventura meliputi yaitu 1. Model Ventura tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang telah berjalan, namun juga terbuka bagi perusahaan yang baru berdiri. Faktor ini membedakan keunggulan model Ventura dibandingkan perbankan, BUMN, atau melalui lembaga pembiayaan lainnya yang kebanyakan hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang telah berjalan. Yang kedua yaitu, model Ventura merupakan alternatif dana yang paling murah dibandingkan dana yang diperoleh dari lembaga pembiayaan lainnya. Apalagi pelunasannya lebih fleksibel. Yang ketiga yaitu perusahaan model Ventura memberikan pembiayaan yang bersifat risk capital atau modal berisiko karena tidak meminta adanya jaminan dari PPU layaknya pinjaman kepada perbankan. Risiko inilah yang mendorong PMV atau perusahaan model Ventura untuk memberikan bantuan secara total terutama pada bantuan dan fasilitas manajemen yang dapat mempercepat perkembangan perusahaan. Yang keempat yaitu model Ventura umumnya menghargai inovasi. PPU baru yang menghasilkan produk inovatif akan mudah berkembang karena dukungan dari PMV atau perusahaan model Ventura. Tidak hanya dari aspek modal, namun juga fasilitas lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan usaha, termasuk penyediaan jaringan pemasaran yang luas. Kemudian yaitu kekurangan dari model Ventura meliputi 1. Kriteria, persyaratan, dan proses seleksi yang dilakukan PMV atau perusahaan model Ventura terbilang sangat ketat. Perusahaan yang tidak berprospek, tidak berkembang, ataupun tidak memiliki keunggulan akan sulit menembus model Ventura. Para pelaku UKM yang umumnya memiliki kelemahan di hampir semua aspek usaha bisa jadi sulit menembus PMV atau perusahaan model Ventura. Sulit bukan berarti tidak bisa ditembus. Yang kedua yaitu untuk sebuah keberhasilan, timbal balik yang diberikan umumnya lebih besar dari pengorbanan. Begitu juga dengan perusahaan mitra yang berhasil berkembang karena dukungan model Ventura. Umumnya, mereka memberikan imbalan yang lebih besar dari yang disepakati. Meskipun demikian, perusahaan model Ventura umumnya cukup fleksibel dalam meminta pembagian keuntungan yang disesuaikan dengan perkembangan usaha dari PPU.
Yang ketiga yaitu sistem risk capital dari model Ventura memberikan wewenang bagi PMV untuk melakukan pembinaan, penataan, maupun perombakan manajemen dari perusahaan pasangan usaha yang menjadi mitranya. Kalau kita tidak siap atau tidak hati-hati, maksudnya interferensi pihak PMV dapat menyebabkan lepasnya kepemilikan kita di perusahaan. Apalagi bagi perusahaan mitra yang memiliki prospektif sangat bagus. PMV atau perusahaan model Ventura umumnya menyertakan sahamnya dalam jumlah mayoritas. Kajian tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan model bermasalah studi kasus pada PT Sarana Surakarta Ventura. PT Sarana Surakarta Ventura adalah salah satu perusahaan model Ventura yang saat ini berkembang dan menyalurkan model Ventura di kota Surakarta dan kota lainnya. Pertama yaitu jenis kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan PT Surakarta Ventura. Jenis operasionalnya perusahaan model Ventura PT Sarana Surakarta Ventura mempunyai dua jenis, yaitu satu investment management, yaitu jika perusahaan model Ventura memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha, yang mana dana tersebut bersumber dari modal sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan operasional perusahaan model Ventura tersebut. Yang kedua yaitu fund management, yaitu jika perusahaan modal Ventura memberikan bantuan berupa dana modal atau pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha di mana perusahaan modal Ventura tersebut hanya berfungsi sebagai penyandang dana pihak ketiga dan berada pada posisi channeling atas dana bantuan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha. Dari jenis kegiatan di PT Sarana Surakarta Ventura di atas dapat diketahui bahwa terdapat suatu perusahaan modal Ventura yang bertindak sebagai investor manajemen dan sebagai fund manajemen yang keduanya berfungsi untuk memberikan bantuan jika tidak saja dalam hal permodalan tetapi juga dalam hal pembinaan manajemen serta penyertaan modal maupun pinjaman dengan bagi hasil. Baik, perkenalkan, nama saya Devara Levisa, NPM 19754006. Di sini saya akan melanjutkan. Yang kedua, bagaimana terjadinya pembiayaan modal Ventura di perusahaan PT Sarana Surakarta Ventura. Yang A, tahap permohonan pembiayaan modal Ventura. Bagi calon perusahaan, pasangan usaha yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan modal Ventura wajib mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan. Surat permohonan pembiayaan yang telah diisi oleh calon perusahaan pasangan usaha diserahkan kembali kepada PT Sarana Surakarta Ventura setelah dilengkapi data persyaratan dan ditandatangani oleh calon perusahaan pasangan usaha. Adapun data tersebut meliputi yang pertama perseorangan, yaitu fotokopi KTP suami istri, fotokopi surat nikah, fotokopi surat bukti kepemilikan atau mesin kendaraan yang ada, fotokopi sertifikat tanah yang dimiliki, fotokopi rekening koran atau tabungan selama 3 bulan terakhir. Yang kedua ada perusahaan perseroan, yaitu fotokopi KTP pengurus, fotokopi akta pendirian atau AD perusahaan, fotokopi hinder ordonanti atau HO, fotokopi surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perusahaan atau TDP, fotokopi pengusaha kena pajak atau PKP, fotokopi daftar aset yang dimiliki, fotokopi laporan keuangan 6 bulan terakhir, fotokopi rekening koran atau tabungan selama 3 bulan terakhir, spesimen tanda tangan pengurus berikut nama terang. Setelah semua data dikumpulkan, maka PT Sarana Surakarta Ventura dapat segera melakukan survei dan analisis terhadap perusahaan pasangan usaha. Yang selanjutnya, B. Tahap analisis pembiayaan Ventura. Setelah pada tahapan pengumpulan data oleh perusahaan pasangan usaha, kemudian PT Sarana Surakarta Ventura segera melakukan analisis. Analisis tersebut terkait dengan kriteria perusahaan pasangan usaha, kriteria tersebut miliki. Selain itu, perusahaan pasangan usaha harus tetap memenuhi prinsip 5C, yaitu yang pertama, kolateral atau jaminan. Perusahaan pasangan usaha harus memiliki barang berharga tertentu yang dapat dijamin manakala terjadi pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari.
Meskipun disebut bahwa salah karakteristik dari pembiayaan modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan, namun pada prakteknya jaminan justru sangat diperlukan dalam menentukan pembiayaan modal ventura. Yang kedua ada kapital atau modal. Perusahaan pasangan usaha harus memiliki modal yang harus sudah ada terlebih dahulu. Aspek modal ini dapat meliputi struktur modal yang disetor, cadangan yang memiliki oleh perusahaan, dan laba yang tahan dalam struktur keuangan. Selanjutnya, yang ketiga, karakter atau kepribadian. Penilaian ini meliputi kepribadian dari perusahaan atau milik perusahaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Gambaran tentang perusahaan pasangan usaha ini dapat diketahui dari riwayat hidup dan reputasi dalam lingkungan usaha. Penilaian ini dihubungkan terutama dengan kemauan dari perusahaan pasangan usaha untuk melaksanakan kewajibannya. Yang keempat, capacity atau kemampuan. Penilaian ini meliputi kemampuan perusahaan pasangan usaha untuk menjalankan usahanya. Jika di kemudian hari pembiayaan modal ventura disetujui PT Sarana Surakarta Ventura. Yang kelima, condition of economic atau keadaan perekonomian. Penilaian ini meliputi keadaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang nantinya keadaan tertentu tersebut dinilai dapat mempengaruhi kondisi perusahaan pasangan usaha. Apabila salah satu atau lebih kriteria di atas tidak dapat dipenuhi, maka permohonan perusahaan pasangan usaha untuk memperoleh pembiayaan dari PT Sarana Surakarta Ventura tidak dapat dikabulkan. Selanjutnya, surat permohonan pembiayaan dari calon perusahaan pasangan usaha yang tidak layak dibiayai akan masuk dalam file reject. Selanjutnya, C. Tahapan persetujuan pembiayaan. Surat permohonan pembiayaan modal ventura yang telah diajukan calon perusahaan pasangan usaha, serta apabila analisis calon perusahaan pasangan usaha telah selesai dilakukan, maka permohonan pembiayaan modal ventura tersebut diajukan kepada direksi. Apabila direksi menyetujuinya, maka bagian hukum akan membuat konfirmasi perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil. Apabila calon perusahaan pasangan usaha tidak setuju atau keberatan dengan surat konfirmasi tersebut, maka akan dilakukan kajian ulang. Jika surat konfirmasi tersebut disetujui, maka dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan bagi hasil di hadapan notaris sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam penandatanganan itu juga dilakukan pengingatan jaminan atas barang-barang yang diberikan kepada PT Sarana Surakarta Ventura. Kontrak perjanjian di hadapan notaris menjadi pegangan oleh kedua pihak untuk melaksanakan realisasi pencairan dana dan pengembalian modal dari perusahaan pasangan usaha. Yang terakhir yaitu ada tahap realisasi pembiayaan. Dalam tahap ini pencarian dana diberikan sesuai dengan proses analisis perusahaan pasangan usaha yang dilakukan sebelum serta berdasarkan permohonan yang disetujui oleh PT Sarana Surakarta Ventura. Pencairan dana dilakukan oleh bagian keuangan baik secara tunai maupun secara bertahap melalui bank atau rekening giro pada bank yang disepakati kedua pihak. Setelah terjadi 4 tahap dalam pembiayaan modal ventura, mulailah masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sela Oktabella yang akan melanjutkan tentang masalah yang dihadapi dan cara penyelesaian yang terjadi pada PT Sarana Surakarta Ventura. Yaitu yang pertama, masalah yang dihadapi PT Sarana Surakarta Ventura. Penyebab terjadinya pembiayaan modal bermasalah yaitu 1. Masalah pribadi yang menimpa pengusaha pasangan usaha yang sangat mempengaruhi kondisi perusahaan. 2. Kondisi perekonomian yang mempengaruhi keadaan dan harga pasar yang ternyata juga berpengaruh keadaan keuangan perusahaan pasangan usaha. Modal
yang diajukan sebelumnya dinilai telah cukup untuk menjalankan usaha. Ternyata karena kendala naiknya harga bahan baku usaha serta biaya personal sehingga membuat modal yang didapat dari pembiayaan PT Sarana Surakarta Ventura tidak lagi tepat guna karena tidak jarang digunakan untuk menutup biaya operasional yang terjadi di luar dugaan perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, modal yang didapat dari PT Sarana Surakarta Ventura tak jarang digunakan untuk kepentingan pribadi bagi pemilik perusahaan pasangan usaha. Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol dari manajemen perusahaan pasangan usaha serta kendala ditemukan kasus bahwa perusahaan pasangan usaha merasa bahwa modal yang telah diperoleh menjadi milik pribadi serta penggunaan modal tersebut menjadi urusan pribadi pemilik perusahaan pasangan usaha. Yang D. Perusahaan pasangan usaha tidak jarang menolak untuk mendapatkan dampingan manajemen dari PT Sarana Surakarta Ventura karena merasa modal yang dapat telah sepenuhnya menjadi haknya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan karakteristik dari modal Ventura, karena sesuai dengan karakteristik modal Ventura bahwa perusahaan modal Ventura juga terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha yang dibiayai. Namun bagi perusahaan pasangan usaha sendiri, apabila menolak untuk mendapatkan dampingan manajemen karena merasa telah menyerahkan barang jaminan, sehingga agar didapatkan modal Ventura untuk melakukan salah satu cara yaitu melakukan dampingan tanpa meminta barang jaminan atau dengan barang jaminan namun tidak melakukan dampingan manajemen. E. Adanya perubahan jenis usaha serta upaya perluasan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pasangan untuk namun gagal. Kegagalan usaha ini menyebabkan keadaan keuangan perusahaan pasangan usaha menjadi merugi dan menyebabkan kekacauan di beberapa manajemennya. Masuk ke contoh kasus di PT Sarana Surakarta Ventura. Suatu perusahaan pasangan usaha PPU yang berinisial C yang bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian kain mengajukan permohonan pembiayaan modal tahap 1 kepada PT Sarana Surakarta Ventura sebesar 200 juta, kemudian mengajukan kembali tahap 2 sebesar 200 juta sehingga total pembiayaan modal sebesar 400 juta pada saat pengembalian modal, dan bagi hasil mulailah terjadi masalah. Ternyata PPUC tidak dapat melakukan pengembalian modal dan bagi hasilnya kepada PT Sarana Surakarta Ventura sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada saat itu PPUC hanya dapat membayar sebesar 150 juta sehingga tunggakan pembayaran tersebut mencapai nilai 250 juta. Tunggakan pembayaran modal dan bagi hasil ini terjadi sampai pada bulan keempat. Keadaan ini membuat PT Sarana Surakarta Ventura mengeluarkan surat peringatan SP1. Selama 4 bulan, PT Sarana Surakarta Ventura melakukan reminding atau mengingatkan pihak PPUC agar segera melakukan pembayaran modal dan bagi hasil. SP1 ini diberikan kepada PPUC pada bulan kelima terhitung sejak PPUC tidak dapat melakukan pembayaran modal dan bagi hasil kepada PT Sarana Surakarta Ventura. Kurun waktu ini merupakan salah satu bentuk kebijakan PT Sarana Surakarta Ventura, namun ternyata dengan dikeluarkan SP1 tidak memberikan suatu kemajuan yang berarti. Sebagai tindak lanjut, SP1 berselang 1 bulan kemudian, PT Sarana Surakarta Ventura mengeluarkan surat peringatan kedua. SP2 upaya yang dikeluarkan PT Sarana Surakarta Ventura tidak hanya sebatas pemberian satu kali surat peringatan saja, namun PT Sarana Surakarta Ventura telah berupaya menjadwalkan kembali waktu pembayaran maupun penurunan prosentase bagi hasil yang harus dibayarkan. PPUC sampai akhirnya pada bulan ke-8 terhitung sejak PPUC tidak dapat melakukan pembayaran modal dan bagi hasil kepada PT Sarana Surakarta Ventura dikeluarkan lagi surat peringatan SP ketiga kepada PPUC. Namun PPUC tidak dapat membayar pengembalian modal dan bagi hasil, sehingga setelah SP3 dikeluarkan, upaya hukum somasi dari pihak PT Sarana Surakarta Ventura kepada pihak PPUC karena sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar pengembalian modal dan bagi hasil, sehingga diperlukan upaya hukum lanjutan guna menyelesaikan permasalahan PPUC. Upaya somasi tersebut kemudian segera mendapatkan keputusan Pengadilan Negeri Surakarta untuk dapat dilaksanakan sita eksekusi dan lelang atas benda jaminan dari PPUC. Namun kemudian sebelum dilaksanakan sita eksekusi dan lelang,
Atas benda jaminan PPUC, atas kesadaran dan inisiatif sendiri, PPUC menjual aset pribadinya untuk membayar pengembalian modal dan bagi hasil yang setelah 10 bulan menunggak. Baik, saya Vika Artania yang akan melanjutkan tentang penyelesaian modal permasalahan PT Sarana Surakarta Ventura. Dari beberapa kasus yang timbul pada perusahaan pasangan usaha yang bermasalah tersebut, PT Sarana Surakarta Ventura melakukan penyelesaian berupa tindakan preventif, tindakan represif, sedangkan penyelesaian yang bersifat represif dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura meliputi satu, keadaan perusahaan pasangan usaha yang berada pada level special mention. PT Sarana Surakarta Ventura melalui bagian marketing dan digital remediing berusaha untuk selalu mengingatkan dan mengunjungi perusahaan pasangan usaha guna melakukan tindakan konsultasi agar jangan sampai perusahaan pasangan usaha semakin jatuh pada level kurang sehat. Yang kedua, dalam konfirmasi perjanjian bagi hasil yang dibuat antara PT Sarana Surakarta Ventura dengan perusahaan pasangan usaha, terdapat suatu klausul yang berbunyi apabila perusahaan pasangan usaha tidak dapat melakukan pengembalian modal dan bagi hasil dalam kurun waktu 3 kali berturut-turut, maka PT Sarana Surakarta Ventura berhak untuk menarik modal yang telah diberikan tersebut. 3. PT Sarana Surakarta Ventura selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui cara musyawarah dan kekeluargaan agar tercapai win-win solution bagi kedua belah pihak. Dari beberapa kasus yang timbul pada perusahaan pasangan usaha yang bermasalah tersebut, PT Sarana Surakarta Ventura melakukan penyelesaian berupa tindakan represif, yaitu sedangkan penyelesaian yang bersifat represif yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura meliputi yang pertama, mengeluarkan surat peringatan SP, yang kedua melalui upaya somasi, yang ketiga melakukan sita jaminan, keempat melakukan tindakan rescinding, restructuring, hambatan-hambatan dalam melaksanakan penyelesaian pembiayaan modal bermasalah. Yang pertama, pada saat sedang adanya upaya penyelesaian perusahaan pasangan usaha bermasalah yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura dari pihak perusahaan pasangan usaha justru melakukan usaha-usaha lain ataupun memiliki inisiatif sendiri yang tidak berkomunikasikan dengan PT Sarana Surakarta Ventura sehingga tidak sering mengacaukan upaya penyelesaian yang telah disusun oleh PT Sarana Surakarta Ventura. Yang kedua, perusahaan pasangan usaha seringkali bersikap tertutup dan tidak kooperatif di dalam penyelesaian masalah perusahaannya, sehingga sikap yang tidak kooperatif tersebut semakin membuat perusahaan pasangan usaha semakin parah tingkat permasalahannya. Kesimpulan, penulisan dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah kita tulis lakukan di PT Sarana Surakarta Ventura itu. Yang pertama, penyelesaian yang dilakukan dalam menghadapi perusahaan pasangan usaha yang bermasalah dengan cara pemberian surat peringatan pertama, kemudian dilanjutkan dengan surat peringatan kedua, yang terakhir surat peringatan ketiga. Jangka waktu pemberian surat peringatan ini berbeda bagi masing-masing perusahaan pasangan usaha, tergantung pada keadaan perusahaan pasangan usaha tersebut. Setelah memberikan surat peringatan tidak memperoleh respon dari perusahaan pasangan usaha, maka upaya dari PT Sarana Surakarta Ventura yaitu dengan cara sita jaminan atas barang jaminan dijaminkan oleh perusahaan pasangan usaha. Upaya terakhir yaitu melalui somasi yang ditunjukkan kepada perusahaan pasangan usaha yang bermasalah di tengah upaya penyelesaian terhadap perusahaan pasangan usaha yang bermasalah. Yang terpenting adalah upaya penyelesaian melalui musyawarah dan kekeluargaan yang terjalin antara kedua pihak sehingga memperkecil peluang penyelesaian karena menuju pengadilan. 2. Hambatan di dalam PT Sarana Surakarta Ventura adalah penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, itu inisiatif sepihak yang dapat dari perusahaan pasangan usaha yang bermasalah, namun seringkali justru bertentangan dengan kebijakan dan upaya penyelesaian yang diambil oleh PT Sarana Surakarta Ventura. Cenderung bersikap tertutup sehingga karena bermasalah suatu perusahaan pasangan usaha justru terdeteksi manakala keadaan pasangan usaha semakin memburuk. Dalam saran akhir penyusunan hukum ini, penulis ini menyampaikan beberapa peran mungkin dapat bermanfaat dalam usaha meningkatkan perkembangan PT Sarana Surakarta Ventura. Adapun saran tersebut yaitu yang pertama, bagi PT Sarana Surakarta Ventura tidak melakukan standar ganda bagi perusahaan pasangan usaha dengan maksud bahwa hanya memberlakukan salah satu cara, yaitu melalui penyerahan jaminan atau pendampingan manajemen bagi perusahaan pasangan usaha agar perusahaan pasangan usaha mampu berkembang dengan sendiri. Yang kedua, pengawasan terhadap perusahaan pasangan usaha lebih ditingkatkan, termasuk kontrol dan dampingan manajemen prioritas utama.
Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.